Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horas seluruh dunia, horas seluruh dunia, horas seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Hari ini masih di rumah jam setengah 10. Hari Rabu, tanggal 13 April 2022. Saya masih bentar lagi mau buka toko. Karena hari ini hari bulan puasa, bulan penuh berkah. Jadi banyak yang beli. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya posting ulang ya. Karena posting saya yang mengenai minyak bumi dan gas alam itu dihapus sama pihak YouTube. Mungkin YouTube sangka ini scam. Scam itu adalah penipuan. Sebenarnya nggak ada penipuan di sini. Karena kenapa? Karena kan belum dibuktikan. Ya kan, satu. Kedua, kan saya udah jelaskan bahwa buat apa penipuan. Karena secanggih-canggihnya penipuan ujung-ujungnya penjara, ya kan, ujung-ujungnya. Terus ketiga, buat apa penipuan? Karena ketika Anda datang, Anda tes saya, lalu kita bikin perjanjian di atas materai, lalu bilang, oh saya mau Pak Hadi mau minta tolong di Terawang, di misal kata di laut Kalimantan, contoh kata di lautan Kalimantan, perbatasan antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, contoh kata, eh, Pak Hadi tolong di Terawang, apakah ada potensi minyak bumi atau gas alamnya. Oke, saya Terawang. Kasih waktu saya sekitar 20 hari sampai 30 hari. Sudah itu saya kasih, tapi bikin perjanjian dulu. Lalu Anda survei pakai alat-alat. Ya kan, saya kan nggak ada alat-alatnya kan. Anda survei ketika hasil terawang saya itu benar ada sumber minyak bumi. Saya tidak bicara jumlah kandungannya ya, saya tidak bicara itu ya. Karena saya bukan Tuhan yang tahu segalanya ya. Ketika ada potensi sumber minyak bumi atau gas alam, Anda wajib bayar. Karena Anda beli info. Saya bukan jual izin ya, saya jual info. Nah, kayak gitu konsep skemanya. Jadi kalau misal kata hasil terawang saya kasih ke Anda, lalu Anda teliti dengan alat-alat buat ngecek potensi sumber minyak bumi atau gas alam, ketika memang nggak ada, Anda nggak perlu bayar. Tapi kalau ada, Anda mesti bayar. Tapi kalau Anda bohong, ada perjanjian darah. Artinya gini, seluruh staff mulai dari OB sampai level komisaris akan kena kutuk. Karena Anda membohongi saya, karena ada perjanjian darah. Karena kalau nggak terbukti ada potensinya ya nggak usah bayar. Tapi kalau terbukti tapi Anda bilang nggak ada, nah itu ada perjanjiannya ya. Jadi gitu, karena fair kan, nggak ada unsur penipuan kan. Oke, saya akan posting ulang mengenai asal muasal saya bisa menterawang potensi sumber minyak bumi atau gas alam. Jadi gini, saya lahir tahun 1976 di kota Jakarta. Oke. Saat umur 20, saya baca buku. Buku ini memang maksudnya ke fiksi ilmiah ya. Memang nggak ada bukti empirisnya, bukti nyatanya ya. Tapi memang segala sesuatu memang berawal dari fiksi ilmiah kan. Kayak contoh handphone. Dulu handphone di tahun 1000 Masehi, ada beberapa orang sudah meramal bahwa akan ada handphone, walaupun namanya belum main handphone ya, bisa telepon yang bisa dipegang, dibawa kemana-mana. Bahkan ada orang yang tahun 1000 Masehi itu meramal bahwa suatu saat nanti orang bisa bicara melalui telepon, orang bisa komunikasi melalui handphone, walaupun namanya handphone belum ada ya. Nah, itu namanya fiksi ilmiah ya. Nah, di umur 20 saya baca buku itu yang saya lupa judulnya. Bukunya itu yang ngarang orang Eropa, tapi udah diterjemahin ke bahasa Indonesia karena saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Di buku itu tertulis tentang, bicara tentang potensi di dalam laut Indonesia itu ada banyak harta karun berupa emas, berlian, karena itu dari dulu Belanda mengangkut emas, berlian, rempah-rempah yang dari Indonesia itu angkut
ke Belanda. Nah, itu jalur dulu tuh belum ada terusan Zeus ya, terusan Zeus, tulisannya Mesir itu. Jadi mereka tuh ketika ngangkut emas dari tanah Nusantara Indonesia sekarang ini, Belanda ya, Belanda, Portugis, Spanyol dan kawan-kawan itu mengangkut, sebenarnya sih istilahnya menjarah ya, merampok ya, tapi saya perhalus kata mengangkut ya. Mereka mengangkut hasil harta dari Nusantara, emas, berlian, rempah-rempah. Nah, ketika mereka mengangkutnya, oh iya, zaman dulu itu belum ada GPS ya, belum belum ada GPS ya. Jadi mereka itu pakai patokannya, pelaut-pelaut dari Eropa itu mereka patokannya matahari dan bulan dan desiran angin ombaknya. Mereka patokan tiga itu ya. Matahari kalau pagi, bulan atau desiran ombak ya. Mereka patokannya itu. Jadi banyak sekali kapal-kapal, baik itu kapal-kapal kapal laut ya. Kapal-kapal laut yang dari Belanda, dari Eropa, dari Spanyol dan lain-lain itu mereka kehantam ombak laut, hancur, lalu hasil jarannya itu masuk ke dalam laut. Masuk ke dalam laut. Dari buku itu saya terinspirasi begini loh. Berarti di dalam laut itu banyak emas dong. Berarti di dalam laut itu banyak berlian dong. Berarti banyak banyak harta karun yang tak terduga. Akhirnya sejak umur 20 itu saya berdoa, meditasi, berdoa sampai umur 35 hasilnya zong kosong. Dan saya tidak putus asa karena dari buku itu saya tergiur pengen ngetahui, aduh, kalau saya bisa intip harta karunia itu kan lumayan. Tapi kosong, jong nggak bisa. Akhirnya saat saya usia 35, saat saya berdoa meditasi, mungkin karena kecapean ya, saya tertidur, lelap banget tertidur. Lalu saat tertidur saya bermimpi ya, saya didatengin kayak sosok gede besar ya, tapi tidak menyeramkan. Sosok itu bilang bahwa saya tidak diizinkan ngintip harta karun hasil kapal-kapal yang tenggelam di dalam lautan. Kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Spanyol, kapal-kapal Portugis yang tenggelam di lautan Indonesia. Di dalam mimpinya itu saya menangis seperti kayak anak kecil yang meraung-raung ya, kayak anak kecil yang nggak dapat permen ya. Saya bener dalam mimpinya itu ya, saya menangis meraung-raung gitu. Jadi sejak umur 20 sampai 35 berarti saya sia-sia dong meditasi untuk mengintip potensi sumber emas yang tenggelam itu. Akhirnya saya dikasih seperti permen ya, saya dikasih permen, ini makan sama yang datangin saya itu yang penunggu gaib lautnya itu gede badannya. Akhirnya saya makan permen itu di dalam mimpi ya. Lalu permennya itu di dalam mulut saya itu rasanya pahit banget, kayak obat Tiongkok ya. Ya, tapi obat Tiongkok memang pahit, yang ini lebih pahit banget ya, kayak obat Tiongkok gitu, obat herbal Tiongkok. Di dalam mimpinya itu ya, saya dikasih permen tuh, saya makan. Tapi pas ketika masuk ke dalam mulut saya, rasanya manis banget kayak madu, tapi kayaknya lebih kayak apa ya, kayak pisang apa ya, saya pernah makan tuh, rasanya manis banget. Oke. Lalu ketika selesai saya makan permen itu, penunggu gaib yang lautan itu bilang, kamu tidak diizinin menterawang kapal-kapal tenggelam yang ada di perairan laut Indonesia. Lalu saya bilang, saya sia-sia dong sejak umur 20 sampai 35. Ya kan? Itu 15 tahun loh saya meditasi, sampai 15 tahun loh saya berdoa loh. Akhirnya penunggu lautnya itu bilang, tapi, ini ada tapinya, saya diizinkan menterawang
potensi sumber minyak bumi atau gas alam yang ada di lautan. Bukan cuma lautan di Indonesia loh, lautan di seluruh dunia. Saya bilang, saya diizinkan dan saya boleh nggak menjual hasil info ini. Saya diizinkan dan saya juga diizinkan untuk menjual hasil info ini. Sejak itu saat umur 35, satu saya langsung bangun, saya berdoa sama Tuhan yang Maha Baik, saya berterima kasih. Akhirnya sejak itu saya menterawang, berdoa menterawang. Saat ini saya baru dua fokus negara ya, negara Indonesia dan negara Malaysia. Kalau negara Indonesia, atas izin Tuhan yang Maha Baik, saya berhasil menterawang 500.000 titik spot potensi sumber minyak bumi atau gas alam. Potensi ya, kan itu belum dibuktikan ya, mesti dibuktikan pakai alat-alat canggih ya. Terus untuk negara Malaysia, saya menterawang ada sekitar, hasil terawangan saya ya, ada sekitar 8.000 sampai 80.000 titik spot potensi sumber minyak bumi atau gas alam. Kalau negara-negara lain juga saya bisa, oke. Jadi itu kisah saya, itu kisah nyata loh. Jadi saya mohon YouTube jangan hapus posting saya ya, karena ini memang kisah nyata ya. Karena memang tidak ada niatan saya untuk menipu. Buat apa menipu? Karena buat saya menipu itu ujung-ujungnya penjara, ya kan? Jadi skema alurnya gini loh, buat pihak swasta atau negara, baik negara Indonesia maupun negara asing yang mau pakai jasa saya. Jadi Anda datang ke saya, tes saya caranya apa? Saya akan terawang Anda. Oh, Anda punya penyakit ini, bla 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 bla, contoh kata. Lalu Anda sampaikan ke bos Anda. Nah, Pak, benar Pak, gini-gini. Nah, izinkan saya datang ke kantor Anda. Kalau daerah Jabodetabek saya datang dengan ongkos transportasi saya sendiri. Tapi kalau di luar Jabodetabek seperti kayak ke Medan, ke Bangka, ke Surabaya, ke Manado, ke Pontianak, ke Bali atau ke Papua, tapi Papua yang bukan dikuasain oleh OPM ya. Saya datang, tapi dengan catatan Anda yang bayarin saya, baik itu biaya transportasinya maupun biaya akomodasinya. Transportasi itu ya biaya PP pulang pergi ya. Kalau akomodasi itu seperti kayak hotelnya. Mungkin kalau ada aturan baru, mungkin semoga sih tidak ada aturan baru lagi ya. Mungkin jika ada aturan baru, kalau naik pesawat terbang mesti tes PCR, itu termasuk biaya akomodasi ya. Kan saat ini kan memang sesama Indonesia tidak ada aturan tes PCR lagi ya. Tapi kalau ada aturan baru lagi ya, mesti ada tes PCR, ya termasuk biaya akomodasi, itu termasuk itu. Oke. Jadi ketika saya datang ke kantor Anda, oke, saya akan bicara. Saya hanya mau bicara kepada staf tinggi ya, minimal direktur dan komisaris ya. Kalau ke level manajer saya tidak mau, karena ini serius, bukan main-main ya. Nah, saya akan bicara, oke, Anda mau apa, bla 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 bla. Pak, oke, saya mau di lautan ini nih. Lalu saya kasih skema harga. Ini Anda pakai jasa saya, bayar segini, ketika Anda sanggupin kita bikin perjanjian di atas materai dan perjanjian darah. Perjanjian darah itu artinya ketika Anda berbohong, hasil terawang saya Anda bilang ada, lalu Anda bilang oh nggak ada, itu hasil perjanjian darah itu akan langsung mengikat. Tapi kalau Anda nggak berbohong, perjanjian darah tidak mengikat ya. Kalau memang hasil terawang saya memang nggak ada, ya bilang nggak ada. Tapi kalau ketika hasil terawang saya bilang ada, ketika Anda teliti memang benar-benar ada potensinya, lalu Anda bilang nggak ada, Anda mau menipu itu ada loh. Ya, saya percaya dunia ini ada dua golongan, ada golongan baik dan ada golongan jahat. Ketika Anda mau nipu saya, ya lalu perjanjian darah itu akan berlaku. Seluruh mulai dari OB sampai komisaris akan kena kutuk kalau Anda berbohong pada saya. Tapi kalau Anda nggak bohong, ya nggak ada perjanjian darah itu tidak berlaku. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya, karena saya tidak ada niat untuk menipu ya. Karena bagi saya buat apa menipu? Karena ujung-ujung menipu itu adalah penjara. Itu ya. Itu prinsip saya. Oke.
Oh ya, nomor teleponnya, maaf nomor teleponnya 0878, nomor HP WhatsApp ya, saya ulang ya, 0878 7340 6915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Uang Sugito, Instagram-nya mekar_prangko_kuno. Oke. Di Facebook Uang Sugito ini saya sering meramal ya. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Horas seluruh dunia, horas seluruh dunia, horas seluruh dunia.